Baik, sekarang ada di dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Ya. Nah, pertanyaan pertama adalah sebenarnya ada hubungan apa beliau dengan Sarah Wijayanto? Kok namanya bisa sama ini? Apakah apa ini? Ada apa ini sebenarnya ini? Ini penanya yang ke-672. Oh, banyak yang nanya? Iya, terutama di sosmed sih sebetulnya. Dan betapa orang tidak betul-betul nggak percaya ketika saya katakan saya nggak ada hubungan apa-apa. Pada prinsipnya sih saya sama Sarah itu, saya sih yes. Anda sih yes? Iya, tergantung Demian aja sih. Maksudnya saya punya hubungan baik, iya. Baik, dan memang sudah terlalu sering saya memang satu stage juga, satu baik di on air off air itu biasa juga. Ya hubungannya baik-baik saja. Berarti tidak ada saudara? Haters juga, saya bukan haters. Bukan haters juga ya. Baik-baik aja, oke. Oke, baik Ustadz. Tema kita malam hari ini adalah kebencian yang mendalam. Iya. Kita bicara tentang kebencian orang lain. Nah, ini kan saya pernah nanya sama Ustadz pada saat itu. Ada orang yang benci sama orang lain, jadi haters, padahal dia nggak kenal itu siapa. Itu gimana, Ustadz? Kalau dalam Islam ada yang diwaspadai, hati-hati kamu kalau kamu punya penyakit namanya kalbiyah. Kalbiyah itu adalah penyakit kayak sifat anjing, yang jelek, bukan yang baik. Kata Imam Ghazali, kalbiyah itu orang yang suka berkomentar karena baik pun dikomentari, jelek pun dikomentari. Anjing itu, mohon maaf, anjing itu ada orang datang mau ngasih hadiah tetap menggonggong. Dan orang datang mau mencuri tetap menggonggong, dasar anjing. Jadi mau berbuat apa saja, dasarnya memang haters. Mau baik pun juga tidak baik, dianggap tidak baik apalagi. Jadi jangankan itu, tidak ada orang yang lebih baik daripada Nabi. Tapi hatersnya Nabi itu banyak loh. Hatersnya Nabi banyak? Banyak. Yang tidak suka pada Nabi itu banyak, bahkan paman-pamannya sendiri. Nah, tentu motifnya popularitas, motifnya kepada ekonomi, sosial, politik, segala macam. Nah, kalau misalnya ini haters nge-hate orang yang bahkan dia nggak kenal, tapi mungkin dia nge-hate karena ada alasannya. Contohnya pada saat Sarah Wijayanto kan dituduhnya ngerebut suami orang, itu kan alasan. Berhak nggak si orang ini tuh ngejudge? Tapi gimana dianggap ngerebut? Dianggap merebut suami orang. Terus kok kadang-kadang ngomongnya bener juga ya kadang-kadang. Gue nggak ngomong no. Bukan itu. No, yang tadi selfie sama lu no. Dia jealous. Oh dia jealous, dia nggak dapet. Bukan, itu betul-betul haters gitu loh. Oh betul-betul haters ya. Ngomongnya betul-betul haters yang begitu itu. Sebenarnya jawabnya gampang aja. Sirik tanda tak mampu gitu aja. Oh iya. Artinya nyaman saja. Artinya begini, di dalam teori untuk mencapai balancing itu ada dua. Ada teori yang namanya teori penjual emas, ada teori penjual cabai. Timbangannya berbeda. Kalau orang menjual emas itu kalau ingin balance maka diangkat. Maka ketika orang di haters bilang aja, oh terima kasih, bagus sekali memang. Oh Anda tidak tahu bahwa saya lebih jelek dari itu semuanya. Sehingga dia puas. Gitu, dia puas itu diangkat. Tapi kalau Anda beli salak, beli cabai, beli sayur, biasanya timbangannya adalah timbangan apa namanya, yang bebek, timbangan yang untuk perimbangannya perlu ditekan. Makanya ada dua, ada tipe haters itu cocok untuk diangkat, ada cocok untuk ditekan. Memangnya lu lebih baik dari saya, itu diperlukan. Tetapi sesungguhnya yang tidak boleh adalah ketika kebencian dibalas dengan kebencian. Karena Anda sama-sama pembenci. Karena jelek itu tidak boleh dibalas dengan kejelekan. Orang yang kecurian tidak boleh ganti mencuri. Loh kenapa kamu ambil handphone saya? Karena handphone saya dicuri orang, berarti sama-sama pencuri. Dan itu sering terjadi teman-teman yang di masjid. Begitu sendalnya hilang, pulang bawa sendalnya orang lain. Itu sering sekali. Ini tertawa nih pelakunya ini mesti kelihatan nih namanya. Artinya apa? Itu tidak boleh karena orang sedang kecurian tidak boleh ganti mencuri. Orang yang dibenci tidak boleh ganti membenci. Dalam bahasa agama, la tasail hasanata wal sayiat idfa bilati ya aksan. Orang baik dengan orang jelek itu beda. Bedanya apa? Orang baik itu kalau dikatakan jelek, dia tidak membalas dengan kejelekan, dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau ada haters, jawab saja dengan lover. Oh saya cinta Anda. Karena kadang-kadang hater itu punya manfaat bagi kita. Dan kadang-kadang memang dia cari begitu, dalam bahasa
orang Arab, Khalid Tuzkar. Orang itu kalau menyimpang biasanya mudah terkenal. Kadang-kadang dia numpang terkenal dengan cara haters-haters itu. Ya, tadi dibilang juga, kadang-kadang malah pingin dibalas ya. Iya, dibalas. Benar-benar. Nah, tapi kalau kita ngomongin orang nih, sama kita ngetik jelek-jelekin orang, itu kan satu tulisan, satu tulisan. Sama nggak itu hukumnya? Sama sebetulnya, karena tulisan itu juga media. Artinya apa? Kalau menjelekan orang itu karena di dalam ayatnya sampai mengatakan kalau kamu menjelekan orang belum tentu yang kamu jelekan itu lebih baik, lebih jelek daripada yang menjelekan. Filosofinya kalau Anda nunjuk satu, sebenarnya yang tiga itu ngarah pada diri kita sendiri. Cuman kadang-kadang orang itu diperlukan orang seperti itu sebagai otokritik karena setiap manusia kadang ada blind spotnya. Blind spot itu haters itu diperlukan loh, mohon maaf, diperlukan. Karena kadang-kadang kita tidak tahu kelemahan kita ketika tidak ada orang yang mengkritik kita. Pelatih tinju itu tidak lebih pintar daripada petinju, tapi petinju diperlukan pelatihnya. Karena kadang-kadang ada sisi kelemahan yang tidak bisa dilihat oleh petinjunya. Yang latih Mike Tyson itu orangnya itu, mohon maaf, jalannya aja nggak rata. Itu sekali pukul langsung KO itu, udah luar biasa. Tetapi diperlukan karena apa? Kadang-kadang bisa melihat sisi kelemahan kita. Yang penting jangan kita menjadi orang yang menjadi haters. Oke. Karena tidak ada kemuliaan orang yang menghina orang lain. Tidak ada kemuliaan orang yang membenci. Bahkan nanti, mohon maaf, kebaikan seseorang itu tertahan sampai ke langit kalau ada 3 kebencian. Pertama, kalau ada anak dengan orang tua yang saling membenci, maka amal baiknya nggak sampai ke langit. 2, kalau ada suami yang suka menyakiti hati istrinya, atau istri-istri, saya ulang saya lagi, istri-istri, harus 3, karena istri, itu ya, istri-istri, istri-istri, 3, kalau suami kan 1, ya, istri-istri yang suka menjengkelkan hati suaminya. Intinya adalah pasangan suami istri yang saling membenci, maka kebaikannya nggak sampai ke langit. Karena surganya wanita itu ada pada keridhaan suami, dan suami akan masuk surga dengan beres kalau hubungan dengan istri juga baik. Anda ini nyindir apa gimana? Nggak usah nyindir, itu nggak usah nyindir. Kalau ada yang terasa, memang kadang-kadang kebenaran itu memang pahit dirasakan. Memang. Ya. Dan yang ketiga, yang lebih penting lagi, kalau orang bermusuhan satu dengan yang lain, hanya beda suku, beda ras, beda agama, segala macam, bermusuhan. Saya sebetulnya ingin menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi saya bermusuhan hanya karena beda sesuatu. Saya banyak hal berbeda dengan Mas Dedi. Dari postur, dari fisiknya aja beda. Ini saya buka aja udah tahu bedanya. Itu. Baru saya buka gini aja, semua orang tahu bagaimana yang terawat dan tidak terawat. Iya. Itu baru itu aja. Tapi saya senang karena dalam agama carilah teman-teman orang yang memancarkan cahaya. Iya, memancarkan cahaya. Dan saya senang, lumayan loh, orang yang cukup bercahaya loh ini. Makasih loh, Ustaz. Ya sama-sama. Ya. Makasih banyak. Ya sama-sama. Ya. Memang hubungan kita love and hate relationship sebenarnya. Ustaz, tapi kalau misalnya ada orang yang memang jelas-jelas salah dia. Ya. Terus karena dia salah, terus diserang sama hater, dikata-katain dengan tidak benar, dikata-katain kata-kata kasar dan sebagainya, sampai yang jorok, yang apa, itu salah nggak yang katain? Salah. Tetap salah. Karena menegur itu dengan cara yang baik. Mohon maaf, dulu ada sejarah Fir'aun. Fir'aun itu luar biasa. Orang yang terkenal kejahatannya. Karena dolimnya luar biasa, bikin piramid aja 100.000 orang mati untuk membangun piramid, untuk nyimpan kekayaan dan mayatnya ini, Fir'aun ini. 100.000 orang kerja paksa mati. Betapa jahatnya Fir'aun. Tetapi ketika Nabi Musa alaihissalam itu disuruh menegur dia, wa qul qaulal layyina, dengan bahasa yang baik. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tidak masalah anti dan pro dengan penguasa. Tetapi kadang-kadang kita tidak sopan kepada orang. Misalnya penghinaan kepada presiden, itu tidak boleh kepada perorangan. Harus kepada presiden. Fir'aun itu bukan namanya. Fir'aun itu jelek. Sampai sekarang nggak ada menamakan anaknya Fir'aun. Siapa nama anakmu? Siti Fir'aun Nawati, nggak ada. Dedi Sufir'aun, nggak ada di situ. Ya, nggak ada. Semua orang tahu, padahal Fir'aun itu raja di raja, kaya raya. Tetapi itu pun oleh Tuhan dikatakan, hei Musa, tegurlah Fir'aun dengan cara yang baik. Jadi tetap perilakunya dengan cara yang baik.
Kecuali edukasi. Edukasi itu begini. Karena kadang-kadang orang itu kalau sudah berikan perlawanan yang secukupnya, artinya yang setara. Orang itu dipukul, kok mukul terus, itu kadang-kadang perlu pelajaran, dipukul balik supaya dia merasakan bahwa ada golden rule of ethic. Ini karena masyarakat yang cukup terdidik, mudah-mudahan paham maksud saya. Kalau ada anak kita, mohon maaf, anak kita disakiti, jangan suruh ganti membalas. Namanya tidak menumbuhkan rasa empati. Loh, kenapa kok nangis dipukul orang? Loh, kok dipukul orang kok nangis, sakit? Kalau kamu dipukul orang sakit, maka lain kali jangan mukul orang lain. Kalau kamu nggak mau kecurian, jangan mencuri. Kalau nggak mau dikorupsi, jangan jadi koruptor. Walaupun saya nerangkan gini, ada loh mahasiswa saya di Pasca Sarjana itu protes di Gajah Mada. Kalau gitu Pak, apa boleh? Saya mau diperkosa, jadi saya boleh memperkosa orang lain. Nah, ini jadi masalah. Jangan seperti itu. Artinya jangan semuanya terjadi, itu ada pengecualian. Artinya empati itu, kalau kamu nggak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. Kalau kamu seneng ngasih hadiah, ya biasakan beri hadiah. Karena dikasih hadiah seneng, ya kasihlah. Tadi saya kasih kau. Alhamdulillah, itu bukti kecintaan. Oh iya. Iya, senang. Dan saya cukup lumayan, walaupun agak kebesaran sedikit. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Terus ada intinya aja deh, intinya deh. Jadi kan buat haters ini kalaupun mau menegur itu tegur dengan cara yang baik. Karena satu, yang haters Anda itu sesungguhnya tidak berubah menjadi baik. Pesan tidak sampai dan Anda tidak menjadi lebih baik karena teguran Anda. Oke, baik. Nah, terus jadilah orang yang baik dan membuat kebaikan pada orang lain. Kalau mereka nggak begitu tapi dengan cara menjelek-jelekan itu dosa nggak? Dosa. Karena mohon maaf ya, jangankan itu, apalagi nanti hubungan pertemanan, hubungan suami istri, hubungan orang tua. Jujur saja tidak boleh kalau itu menyakitkan. Mohon maaf loh ya. Jujur itu ditekankan loh. Agama itu mengadakan jujuran. Tapi tidak boleh jujur kalau itu menyakitkan. Misalnya suaminya hitam, nggak boleh panggil black si black, nggak boleh. Lo jujur lo ya. Isinya gemuk misalnya, isinya gemuk dipanggil dut sini dut gitu. Tuh, walaupun menipu juga nggak boleh. Mosok gendut gitu panggil sing langsing, ya kan nggak benar juga. Gitu, kan. Nunjuk bisa ke tempat lain nggak? Nunjuk ke sana Pak. Ya mosok di sana kok yang gendut kan di sono. Kan harus benar semua. Nyebelin lama-lama nih Ustaz ya. Iya. Jadi intinya Ustaz, haters itu ketika mencela bukan dengan kata-kata yang baik, tidak ada hasilnya juga buat mereka. Ya, karena sebetulnya kata-kata yang jelek itu sebenarnya berkesan dan mohon maaf sekali, hati-hati karena kejelekan itu ada tanggung renteng. Kejelekan itu multi level. Kalau itu berkesan jelek dan menular kejelekan itu, maka ikut nanggung kejelekan dosa-dosa yang itu. Makanya orang kalau berbuat jelek, maka kejelekan itu akan ditanggung kepada siapapun yang mengikuti kejelekan itu. Demikian juga orang berbuat baik. Maka kenapa ada namanya jariah dalam Islam? Orang bangun masjid, itu jariah sudah mati, masih dapat pahala terus. Karena apa? Orang yang memakainya itu punya sama dengan mengajarkan ilmu. Dikasih ilmu kebaikan, maka semua orang yang mengikuti kebaikan itu ilmunya juga pahalanya mengalir pada yang ngajari. Asal nggak tipuan, itu tukang sulap, suka nipu-nipu. Tukang sulap. No. Ya. Suaminya no. Gue udah berhenti. No, suaminya no. Iya, tukang sulap kan suka menipu kan, kertas dilipat-lipat jadi uang, padahal pakai kertas lain nggak bisa. Saya pernah nyoba kok itu. Iya. Tidak baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kita akan kembali lagi dengan Ustadz Wijayanto dan bintang tamu lainnya. Selain satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.